Sobat Kili Suci, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus selalu bahagia ya. Nah, pemirsa, ketika kita sakit dan ingin berobat di fasilitas kesehatan, rumah sakit misalnya, terkadang kita sudah galau duluan. Salah satu hal yang menyebabkan kegalauan kita itu adalah kebingungan kita bagaimana sih cara daftar pasien di rumah sakit. Kemudian berkas apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk mendaftarkan pasien? Lalu antrinya lama nggak ya? Kemudian kalau ke rumah sakit kita itu perlu bawa rujukan nggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya wajar karena sebagai masyarakat umum terkadang kita memang kurang tersosialisasi dengan alur dan cara pendaftaran di fasilitas kesehatan. Nah, untuk membahas hal itu, kita sudah kedatangan tamu yang akan membantu menjawab kegalauan-kegalauan kita tadi terkait pendaftaran pasien di fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit Kili Suci. Nah, beliau ini adalah staf dari instalasi rekam medis dan informasi kesehatan di RSUD Kili Suci. Langsung saja kita sapa Mas Sofyan Arisaputra, AMD RMIK. Halo, selamat pagi Mas Ya, Sofyan. halo Mbak Novita, selamat Ya, pagi. apa kabarnya nih Mas Sofyan? Alhamdulillah baik. Sehat Ya, ya? sehat bahagia Alhamdulillah, dong. bahagia. Oke, silakan Mas Sofyan boleh menyapa Sobat Kili Suci yang sudah bergabung dulu. Perkenalkan, nama saya Sofyan Arisaputra, ahli media rekam medis informasi kesehatan. Saya merupakan staf rekam medis di RSUD Kili Suci, bahkan mulai sebelum Kili Suci berdiri. Wah, Lama juga ya. ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang rekam medis nih ceritanya. Oke, nah ngobrol-ngobrol nih Mas Sofyan, Iya. sebelum kita membahas lebih jauh tentang alur pendaftaran pasien, Nah, boleh dong Mas dijelaskan dulu rekam medis dan informasi kesehatan itu apa sih sebenarnya? rekam medis dan informasi kesehatan itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Dan rekam medis itu sebenarnya merupakan jantung dari rumah sakit. Kenapa? Karena eh, banyak data-data yang berhubungan di rumah sakit itu berawal dari rekam medis. Oke. Contohnya pendaftaran. Kita mulai dari pendaftaran. Eh, dari pendaftaran kita mendaftar pasien, kita mengidentifikasi pasien, kemudian sehingga data itu nanti akan diolah sampai menjadi informasi dalam rumah sakit. Oke, jadi memang instalasi rekam Rekam medis medis. dan informasi kesehatan tadi benar-benar krusial ya Mas Oh, untuk pelayanan di rumah sakit, ya betul sangat ya? krusial banget, Mbak. Oke, kalau tadi dibahas data-data pasien ya, Iya. kalau rekam medis sendiri itu apa sih Mas sebenarnya? Kalau rekam medis itu berisi tentang identitas pasien, kemudian riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan pasien, Mm-mm, dan catatan medis pasien. mm-mm. Ya itu nanti diolah, dikumpulkan sampai jadi informasi. Oke, jadi memang rekam medis itu adalah berisi data-data pasien ya Mas, Data-data mulai pasien dari intinya, informasi apa riwayat riwayat penyakit, penyakit, kemudian riwayat, iya, pemeriksaan, mungkin tadi disebutkan tindakan medis apa yang udah diterima oleh pasien pasien, iya. tersebut. Ya, penting nggak sih sebenarnya untuk rekam medis ini Eh, diolah? sangat penting karena kalau rekam medis tidak diolah dengan benar, tidak diproses dengan benar, nanti tidak jadi acuan oleh dokter. Katakan dokter itu mau ngambil tindakan apa, kalau rekam medisnya tidak diolah dengan benar, nanti takutnya salah tindakan atau apa gitu. Oke, salah diagnosa bisa jadi Iya, ya. bisa Jadi jadi. memang data-data pasien ini Harus, sebagai salah satu sebagai acuan membantu dokter untuk menentukan tindakan tindakan apa ya pada apa pasien pasien, ini ya. berkaca pada riwayat-riwayat pasien sebelumnya gitu Iya. ya. Oke, jadi selain melayani pasien di pendaftaran, teman-teman rekam medis ini juga bertugas mengolah data-data tadi sampai benar-benar diolah menjadi data yang baik, kemudian tertata dengan rapi sehingga bisa digunakan dokter untuk
membantu mendiagnosa pasien dan Ya. lain sebagainya. Jadi data-data ini bersifat rahasia, bener ya Mas? Bersifat rahasia dan tidak semua orang bisa masuk ke ruang rekam medis. Oke, jadi Karena mm-mm, berkas rekam medis itu kan rahasia. Bahkan kita yang rekam medis mm-mm. saja untuk mengetahui berkas itu disumpah dulu gitu. Oh gitu. Ya, jadi waktu sebelum masuk di dunia Mm-mm, rekam medis kita disumpah untuk tidak membocorkan data tentang pasien mm-mm. kemanapun kepada siapapun. Oke, jadi memang teman-teman dari rekam medis ini harus apa benar-benar disumpah Iya. untuk tidak membocorkan data-data karena itu memang riwayat-riwayat pasien ya. Iya. Oke, berbicara mengenai pendaftaran nih Mas Sofian. Iya. Biasanya berkas apa aja sih Mas yang dibutuhkan untuk pendaftaran pasien, syarat-syaratnya apa aja? Dan biasanya kalau mendaftar pasien itu yang dilakukan oleh teman-teman rekam medis tuh ngapain aja sih? Kalau syaratan Mm-mm. biasanya itu yang dibutuhkan cuma identitas baik berupa KTP, KK Mm-mm. atau KIA ya. Mm-mm. Untuk apa namanya? Selain itu kalau misalkan pasien ini datang dari vaskes tingkat pertama kayak Mm-mm. puskesmas, klinik itu biasanya diwajibkan membawa apa namanya? Surat rujukan Mm-mm. biar mendapatkan pengobatan di rumah sakit itu. Di rumah sakit Iya. ya. Oke, jadi memang berkas-berkas yang disiapkan tadi basicnya adalah data diri Data ya. diri, Data diri baik apa tadi KK, KTP, KTP atau KIA KIA. Boleh ya. nggak pakai apa namanya identitas yang lain? SIM misalnya, apa kartu Ah, pelajar misalnya, apa namanya paspor kayak gitu-gitu bisa. oh bisa Mbak. Cuma kalau yang direkam medis itu yang dibutuhkan yang Mm-mm. ada nomor induk kependudukan. Oh, nicknya. NIK. Jadi Jadi yang dibutuhkan adalah nicknya NIK ya. NIK dari Mm-mm. pasien tersebut karena NIK itu kan sudah terintegrasi langsung sekarang dengan misalkan apa namanya BPJS, Mm-mm. nanti ngurus apa-apa kan sudah bisa dicek melalui NIK sudah bisa. Oke, jadi kalau misalnya ada pasien BPJS daftar tiba-tiba tahu-tahu kartunya hilang nih, nggak bawa, nggak masalah, yang penting ada NIK nicknya ada tadi NIK-nya ya. ya. Oke, itu persyaratannya untuk pasien baru atau lama atau sama aja? Kalau persyaratan itu umum, jadi semuanya sama. Wajib eh, mencantumkan NIK dalam setiap pendaftarannya. Oke oke. Jadi persyaratannya secara garis besar sama ya. Sama. Tapi kalau misalnya pasien itu sudah pernah berobat ke sini, Kalau itu sudah berobat ke sini, mm-mm, cuma menunjukkan kartu berobat. Jadi waktu pertama kali mendaftarkan pasien itu nanti kita pasti memberi apa namanya kartu berobat mm-mm. untuk sewaktu-waktu beliau datang lagi berobat itu mesti dimintai itu jadi pengganti nicknya Oh gitu. karena kan sudah punya nomor rekam Mm-mm, medis. mm-mm. Nah, setelah pasien ini menunjukkan kartu berobat nanti kita tinggal mencari berkas rekam medis yang sudah ada di rumah sakit. Oke. Jadi yang sudah lama, yang sudah pernah berobat ke sini, kartu apa Kartu namanya tadi, berobatnya kartu berobatnya nanti dibawa lagi untuk ke sini. iya Itu berlaku juga untuk pasien yang kontrol rutin. berlaku, semua berlaku sama. Jadi kalau kartu berobat itu kan sifatnya ya kayak KTP wajib Mm-mm. dibawa ketika Hmm. kemana pun berobat itu Mm-mm. harus dibawa Oke. itu. Untuk pasien kontrol rutin misalnya, Iya. ada syarat-syarat tertentu nggak selain tadi bawa NIK, apa KTP atau enggak? Kalau pasien Mm-mm. kontrol rutin itu biasanya tiap bulan kan kontrol. Mm-mm. Nah, itu nanti dicetakkan SPP, nanti dibawa lagi waktu kontrol berikutnya. Lah, sebelumnya itu pasien dianjurkan untuk mencari rujukan dulu ke vaskes tingkat pertama, nanti minta rujukan ke RSUD Suci misal. Nah, ini rujukannya berlaku 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan pasien wajib memperbarui surat rujukan, nanti baru bisa berkunjung lagi ke rumah sakit. Oke, jadi itu tadi apa namanya perbedaan untuk pasien kontrol ya Mas. Ya, Berarti kontrol ya. pasien kontrol rutin itu pasti kita bawakan untuk surat kontrol. Surat kontrol Nah, ya. ini perlu dibawa untuk kontrol berikutnya, Kontrol kedatangan berikutnya. berikutnya. Oke. Kalau untuk pasien BPJS dan pasien umum nih Mas, adakah perbedaannya juga baik dari segi persyaratan atau perlakuan mungkin? Kalau dari persyaratan Mm-mm.
sama Mbak. Ya paling yang membedakan kalau umum kan enggak bawa rujukan, kalau Mm-mm. yang BPJS mesti bawa rujukan dulu, Otomatis perlu rujukan otomatis. ya. Tapi kalau dari segi perlakuan itu kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan dalam melayani pasien, Mbak. Karena nanti kalau kita membeda-bedakan pasien, oh pelayanannya buruk gini-gini kan berdampak buruk juga sama instansi. Jadi kita sebisa mungkin untuk melayani pasien itu sama rata, entah dari kalangan pejabat atau kita layani dengan sopan, dengan pokoknya tidak sampai melukai hati pasien tersebut. Oke, jadi memang tidak ada perbedaan perlakuan Iya, baik itu asuransi kelas 3, kelas sama. satu, I- bahkan pasien umum, Iya, asuransi swasta pun sama sama. semuanya ya. Apalagi di RSUD Gili Suci Mm-mm. kan menerapkan yang namanya service excellence. Mm-mm. Jadi kita harus benar-benar memberi servis kepada pasien ini yang benar-benar bikin pasien itu puas dan nanti oh ini loh rumah sakit Gili Suci punya pelayanan yang bagus gini gini gini. Oke, jadi memang mulai dari depan kita harus sudah Harus memberikan iya. service excellent ya. Oke, jadi yang membedakan tadi adalah hanya beberapa syarat untuk Untuk asuransi-asuransi tertentu ya, iya, baik BPJS maupun asuransi iya, swasta. Kemudian nih Mas, syarat pendaftaran tadi udah dijawab sama Mas Sofian. iya. Sekarang kalau alur pendaftarannya sendiri gimana sih Mas? Ini yang gimana nih yang pasien rawat inap atau rawat jalan? Boleh dijelasin dua-duanya, rawat jalan dulu nggak apa-apa. Kalau rawat jalan Mm-mm, kan pasien datang ke rumah sakit itu, mm-mm, terus pasiennya ngambil nomor antrian. Setelah nomor antrian nunggu sesuai nomor urutan, mm-mm, nanti dipanggil oleh petugas pendaftaran, pasiennya ke loket, habis itu petugas rekam medis memintai identitas pasien tersebut, jadi mendaftarkanlah istilahnya, mendata mulai dari nama, nik, tadi tanggal lahir, terus alamat juga. Setelah itu petugas menanyakan tujuannya kemana, ke poli misalnya poli dalam atau poli anak. Setelah itu berkasnya nanti dibuatkan, pasiennya diarahkan ke poli, mm-mm. berkasnya yang dari rekam medis diantarkan ke perawat untuk mendapatkan tindakan medisnya. Oke, jadi kalau di Kili Suci sendiri rekam medisnya sudah apa digitalisasi ataukah masih manual, Mas Sofian? Kalau di Gili Suci ini belum semuanya ERM ya, jadi masih ada manual, jadi kita masih nulis berkas itu, identitas, terus kayak minta tanda tangan gitu ke pasien, jadi belum semua. Padahal ya memang harusnya kalau sekarang di 2024 ini harusnya sudah semua ERM. Jadi tidak ada berkas manual lagi. Harusnya cuma ya mungkin kedepannya Klisuci sudah ERM 100%. Oke, memang kita harus mengikuti digitalisasi ya Mas. Jadi memang Iya, pelan-pelan nanti akan pelan-pelan. berubah beralih ke ERM 100%. Iya. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan untuk alurnya di rawat jalan. Nah, kalau alurnya rawat inap sendiri gimana Mas Sofian? Kalau rawat inap Mm-mm. yang dari IGD ya, itu kita biasanya dikonfirmasi oleh petugas IGD, misalkan pasien A rawat inap. Jadi kita ke IGD memanggil keluarga pasien untuk mengisi berkas. Setelah itu kita mencarikan ruangan sesuai kelas BPJS atau pasiennya menghendaki umum atau asuransi yang lain. Mm-mm. Itu nanti kita carikan sesuai kelasnya. Tapi kadang kalau ada KLB itu yang susah, kejadian luar biasa. Mm-mm. Karena kan kemarin sempat ada kasus demam berdarah. Iya. Nah, itu kebanyakan pasien anak-anak. Mm-mm. Itu kalau misalkan pasien kamarnya penuh, itu yang repot. Jadi kita harus pinter-pinter mengedukasi keluarga pasien karena kan pasien itu belum tentu ada yang pulang hari itu juga. Betul, Jadi betul. untuk mengisi memindahkan pasien dari IGD ke rawat inap itu kan juga perlu waktu. Apakah pasien itu mau menunggu apa enggak kan? Bersedia menunggu atau Nah, itu kita tidak? harus bisa Mengkomunikasikan ya kepada dengan keluarga pasiennya. pasiennya ya. Oh, Kadang ada pasien yang nggak sabaran ya akhirnya minta untuk
atas permintaan sendiri APS Mm-mm. pulang. Oh gitu. Iya, jadi karena mungkin pelayanannya lama atau anu, ya karena lamanya kan kita juga menyiapkan ruangannya itu. Betul, karena Ya, memang ketersediaan ruangan juga ruangannya, mempengaruhi ya nah Mas iya, ya. Oke, ada pernah nggak kejadian apa? Maksudnya dalam kondisi kayak tadi demam berdarah iya, banyak pasiennya, kemudian harusnya dia mendapatkan jatahnya kelas apa gitu. Kemudian ya. ternyata penuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman di rekam medis Nah, biasanya? itu kita kalau misalkan di ruangan kelas 2 penuh. Mm-mm. Nah, yang ada itu kelas 1. Untuk sementara nanti dititipkan di kelas 1 tersebut sampai kelas 2-nya kosong. Nanti kalau kelas 2 kosong, pasien yang ini dari kelas 1 dipindah ke kelas sesuai kelasnya BPJS-nya. Oke, kalau naik kelas mah enggak masalah ya. Nah, Tapi ini nggak kalau masalah. misalnya dia jatahnya misalnya kelas 2, Kelas kemudian 2 dititip di kelas 3, pernah nggak sampai ada komplain dari keluarga pasien itu gitu? anu dari awal kita juga koordinasi dengan Mm-mm. pasien. Jadi misalkan kelas 2 kelasnya lagi penuh Pak, gimana kalau misalkan tetap dirawat di sini tapi sementara di kelas 3. Kalau pasiennya mengiyakan ya kita Baru proses. harus proses, tapi kalau misalkan nunggu sesuai kelasnya berarti nanti keputusannya kita buatkan surat itu pasiennya apa namanya mau menunggu di IGD dulu, biasanya gitu. Oke, Jadi nggak jadi langsung dimasukkan kamarnya, enggak, jadi nunggu sampai kelas 2 itu ada kosong ya. gitu ya. Oke, jadi memang bagaimana pinter-pinternya teman-teman di rekam medis untuk Iya, mengkomunikasikan dengan kepada pasien pasien. ya. Pentingnya KIE kepada keluarga pasien untuk Iya, menghindari hal-hal hal-hal yang yang tidak tidak diinginkan. diinginkan, misalnya apa? Komplain Komplain. dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sofian tentang alur di rawat jalan dan Rawat rawat inap. inap. Karena memang ERM-nya belum 100%, jadi perlu menyiapkan berkas-berkas fisik juga ya, Mas. Fisiknya Nah, ya. berkas-berkas fisik apa aja sih yang disiapkan oleh teman-teman rekam medis ini? Kalau berkas fisik biasanya merupakan dari form-form yang biasa ditulis oleh perawat, oleh Mm-mm. dokter kayak asesmen awal, Mm-mm. asesmen kegawat daruratan, asesmen dokter gitu. Terus sama kayak kalau di ruangan pasti ngisi resiko jatuh, kemudian ada CPPT, nanti dicek lab, radiologi, Mm-mm. ya itu sih teman. Banyak juga termasuk form-form lembar obat yang diberikan kepada pasien itu apa aja itu harus ada dalam satu berkas tersebut. Oke, berarti semua keperluan berkas yang dirawat jalan, Rawat rawat inap inap, semuanya dianulir, diitukan oleh, disiapkan oleh oleh rekam teman-teman di medis, rekam iya, medis gitu ya. Jadi berarti teman-teman rekam medis ini bertugas mulai dari mendaftar pasien, iya, kemudian menyiapkan berkasnya, berkasnya, iya, termasuk tadi KIE juga ke KIE, iya, pasiennya, ya benar. Kemudian menserah terimakan atau handover ya iya menyerahkan berkas kepada tadi dengan petugas petugas ruangan biasa, ruangan. iya. Kemudian memastikan BRM tersebut juga kembali, harus kembali nggak sih berkas tadi Ya, pokok ke setelah rekam pelayanan medis? berkas itu wajib kembali. Kalau rawat jalan itu Mm-mm. 1 kali 24 jam harus sudah kembali ke rekam medis. Untuk yang rawat inap, pasien pulang maksimal 2 hari, 2 kali 24 jam ya. Mm-mm. Itu sudah harus kembali ke rekam medis dengan kondisi lengkap. Jadi kayak tanda tangan dokter, diagnosa dari dokter itu harus sudah terisi semua. Jadi nanti di RM tinggal dokumennya itu diolah untuk menjadi kayak laporan gitu. Oke, jadi memang teman-teman rekam medis juga memastikan berkas itu kembali ke rekam medis Nah, secara aman dan tidak kurang gitu tidak ya. kurang ya. Oke, nah kan udah kembali tuh Mas Ya, berkasnya ke rekam medis. Oh ternyata teman-teman juga ngecek lagi nih kelengkapan dan lain sebagainya. Dicek ya lagi, itu dicek dicek lagi lagi. karena takutnya kadang ada yang tidak keisi dari Heeh. ruangan. Nah, itu kalau misalkan ada yang nggak keisi, akhirnya kita kembalikan ke ruangan. Mm-mm. Nanti ruangan diberi waktu paling enggak ya sama 2 kali 24 jam maksimal itu harus diisi dan segera dikembalikan ke rekam medis karena kan kalau pas pasien habis rawat inap pasti kan kontrol. Nah, kalau
pasien berkasnya masih di ruang rawat inap itu repot nanti nyarinya. Jadi itu bisa menghambat pelayanan karena waktunya kalau pasien kontrol kan biasanya 5 sampai 10 menit lah. Kalau misalkan berkas belum kembali itu lama, bisa sampai 20 menit itu mencari berkas dulu. Tuh. Menambah waktu tunggu Menambah berarti waktu ya. tunggu nanti itu juga berpengaruh biasanya kepada penilaian dari BPJS biasanya. Oh gitu, Iya. termasuk ke kepuasan pelanggan Iya, juga ya, kepuasan karena lama pelanggan. nunggunya tadi. Iya. Oke, eh selain itu tadi, kenapa sih Mas berkas rekam medis itu harus dikasih waktu sekian hari harus kembali? Kenapa sih nggak ya terserah ruangan dong mau ngelengkapinnya nanti kapan atau mau Nah, membalikannya kapan, sesenggangnya saya aja kayak gitu. jadi gini Mbak, kenapa kok harus kembali ke ruang rekam medis ya? Iya. Karena kan berkas yang ada di ruang rawat inap ini kan nanti kan diolah, terus juga sebagai syarat klaim BPJS. Jadi kita nanti berkas ini kan kita olah, jadi apa yang kurang nanti segera dipenuhi. Nah ini nanti buat syarat klaim ke BPJS. Kalau nanti syaratnya nggak kepenuhi, jadi klaimnya juga nggak bisa dicairkan gitu jalannya. Oke, nah itu teman-teman perawat, teman-teman bidan, dokter di ruangan, kenapa sih berkas rekam medis ini selalu dioyak-oyak istilahnya untuk segera Iya, dilengkapin, segera dikumpulkan lagi karena memang ini menjadi salah satu syarat klaim klaim di BPJS ya, asuransi ya, tidak hanya asuransi. BPJS ya Mas, Bisa pasti ada jasa raja asuransi yang dan lain-lain. betul. Jadi kalau berkas rekam medisnya lama tertimbun di ruangan pasti pekerjaan teman-teman rekam medis untuk berhubungan dengan asuransi juga akan molor Molor juga juga. gitu ya. Oke, banyak sekali ya teman-teman rekam medis ini tugasnya. Iya. Nah, Mas Sofian berbicara mengenai keamanan. Karena tadi kan sempat disinggung kalau berkas rekam medis ini adalah rahasia ya, dokumen rahasia. Berisi data privasi pasien. Nah, gimana sih Mas caranya menjamin keamanan bahwa data-data tersebut tidak akan bocor kemana-mana? Jadi gini ya Mbak Nov, kalau misalkan untuk menjaga kerahasiaan berkas itu kita di ruang itu sebenarnya dilengkapi kayak info, jadi khusus rekam medis. Jadi selain petugas rekam medis dilarang masuk. Terus selain itu yang pasti yang harus wajib dilakukan oleh setiap rekam medis itu adalah sumpah profesi. Jadi kita disumpah untuk tidak membocorkan data pasien baik berupa penyakit atau apapun yang berhubungan dengan rumah sakit kepada siapapun yang ada dimanapun. Karena kalau kita membocorkan berarti kan kita menyalahi sumpah profesi kita. Nah, kita pokoknya sebisa mungkin harus bisa menjaga. Misalkan ada orang dari instalasi lain tanya, bapak itu ini lorone apa? Lah, itu kita nggak boleh menjelaskan kondisi bapaknya ini sakit apa, nggak boleh. Kita harus nggak tahu gitu. Meskipun itu di lingkungan rumah sakit untuk keperluan ini ya, Kalau itu tetap nggak bisa, tidak bisa dalam artian nggak sembarangan orang itu bisa membaca berkas ini. Kecuali kalau dokter mungkin kan itu pun masih izin berkasnya saya pinjam untuk menganalisa mungkin atau membaca tindakan sebelumnya apa gitu bisa kalau dokter. Kecuali memang pasien itu memang sedang dirawat di rumah sakit tersebut, kemudian petugas perawat atau dokter, tenaga farmasi, ahli gizi mau mengisi bekas rekam medis, boleh ya. Oke. Itu tadi kalau proteksi dari petugasnya kan disumpah. Kemudian kalau proteksi di lingkungan ruang penyimpanan sendiri yang sudah dilakukan itu apa aja sih Mas di Kili Suci? Jadi di Kili Suci itu berkasnya itu kan ada nomor-nomornya tuh. Iya, betul. Nah, itu kita menyimpannya sesuai dengan nomor 2 digit paling belakang. Jadi kita misalkan satu-satu semua gitu nanti. Jadi biar nggak susah mencarinya gitu. Terus selain itu juga pastinya ruangannya suhunya juga nggak yang panas-panas banget, nggak lembab-lembab banget. Soalnya kan kalau lembab ke kertas itu nanti bisa
Jamuran iya, ya. jamuran lah istilahnya. Jamuran. Gitu. Oke. Untuk keamanannya tadi berarti ada kuncinya ya di ruang Ada, berkas tadi, ada iya, kuncinya. Kemudian dijaga kelembapannya. iya, Kemudian eh CCTV ada juga dipasang ya? ada dipasang. Ada Soalnya kan dipasang takutnya CCTV. nanti misalkan ada orang masuk ngambil berkas, nah berkasnya ini disalahgunakan kan bisa ngeceknya dari situ. Betul. Dan selain petugas rekam medis boleh nggak masuk ke ruang berkas tadi? Kalau misalkan ada CS gitu Mm-mm. katakan, ya boleh, tapi cuma sebelumnya disumpah dulu, ikut disumpah. Jadi Ah, ada sumpahnya, semua orang ini nggak apa namanya nggak bisa langsung masuk RM itu nggak bisa. Dia oke. ada sumpahnya, Jadi memang teman-teman cleaning service yang membantu membersihkan pun juga disumpah ya. Jadi disumpah. tidak sembarang teman-teman cleaning service boleh masuk ke situ, Iya, betul ya. ya Jadi walaupun kan memang, ha, kadang kan kayak teman-teman cleaning service, padahal aku kan nggak ngapa-ngapain, Mbak, mm-mm. cuma bersihkan, cuma kan takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Untuk menjaga agar Iya, hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya, iya, Mas ya. iya, Oke, jadi memang benar-benar tugasnya dari teman-teman rekam medis ini banyak sekali, mulai dari pendaftaran, mendaftarkan pasien, menyiapkan berkas rekam medis, mentransfer berkas tersebut sebut, ke unit yang bersangkutan yang terkait iya, ya, kemudian memastikan juga berkas itu kembali dengan selamat selamat, dan tidak apa namanya, tidak bocor bocor ya, data-datanya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke. iya, Sampailah di pertanyaan terakhir nih Mas Sofyan. Ada nggak suka dukanya menjadi perekam medis itu apa sih Mas Sofyan? ya kalau sukanya dukanya, sukanya lah, Mm-mm. Sukanya dulu sukanya boleh. dulu pasti kita tuh kan bertemu banyak orang, jadi Heeh. kita bisa mengetahui pasien itu seperti apa, pasien A seperti apa itu. Jadi kita bisa sedikit membaca karakteristik pasien katakan. Terus selain itu kita juga kalau direkam di sini ilmunya itu banyak, Mbak. Jadi nggak tentang rekam medis saja, kita dapatkan juga waktu mendaftarkan pasien itu juga bisa mendapatkan ilmu ilmu kesabaran. Ilmu kesabaran. Iya. Baik, baik. Kemudian dukanya. Dukanya apa nih Mas? Ya kalau dukanya karena kan rekam medis berhubungan dengan apa namanya jantung rumah sakit lah. Ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu yang kena duluan itu yang rekam medis. Rekam Jadi medis ya. kayak berkas ini atau misalkan salah atau gimana gitu, salah kayak klaimnya salah itu yang Mm-mm. kena rekam medis Rekam medis duluan. juga. Iya, Oke, Mas Sofyan pernah nggak sih kan nama orang itu kan banyak ya, kayak iya, misalnya namanya saya Novita ini kan namanya puasaran di mana-mana banyak ada. ya. Pernah nggak sih sampai salah ngasihin berkas rekam medis, misalnya yang periksa saya dikasihnya Novita siapa, Novita Supri atau apa gitu, pernah nggak kayak Itu gitu? pernah terjadi karena Mm-mm, ya memang karena pasien atas nama katakan Novita ini ya, mm-mm, daftarnya itu hampir bersamaan. Jadi beda nomor rekam medis katakan yang Mbak Novita ini 0011, mm-mm. yang belakangnya 0012. Lah yang kita ngambil itu yang 12. Oh, Nah, dengan nama pun kadang mirip. Jadi nama mirip, tanggal lahir mirip itu kadang membingungkan. Cuma sekarang kita kan itu jadi diberi tanda khusus untuk misalkan Novita ini ada apa namanya tanda khusus di mm-mm. berkasnya itu. Jadi Tanda biar khusus. bisa kita nggak salah lah gitu. Oke, ada tanda khususnya, apa itu tandanya? Ya semacam kayak warna, Stiker, oh iya, warna iya. yang membedakan ya. Sebenarnya kalau misalnya dengan rekam medis lebih memudahkan juga meminimalisir terjadi kesalahan seperti itu nggak sih? Atau ya sama aja? Lebih meminimalisir sih. Lebih meminimalisir Soalnya ya. kan apa namanya sudah jelas kalau kita ngentri pasti yang keluar katakan itu ya itu A si A gitu. Jadi nggak mungkin kalau mencari berkas kan yang daftar A berkasnya yang keambil B bisa aja gitu. Oke, oke. Nah, ini Mas Sofyan, sebelum kita tutup ada yang bertanya. Ye. Berapa sih Mas total waktu pendaftaran pasien itu? Kalau rawat jalan 5 sampai 10 menit itu 5 sampai 10 menit harus sudah. sudah berkas sudah sampai ke paling enggak poli lah. Oh gitu. Ya,
Kalau rawat inap? Rawat inap maksimal 15 menit, tapi terkadang yang membuat lama kalau rawat inap itu pasien kan nggak bisa menulis, katakan Mm-mm. dengan kondisi lemah gitu. Nah, keluarganya ini kadang menghilang-hilangan gitu loh. Jadi habis pokoknya ngantarkan gini ditinggal pergi kemana Mm-mm. gitu. Jadi kita nunggu dulu. Sedangkan pasiennya ini segera butuh perawatan lebih lanjut gitu. Oke, tapi tadi standarnya berapa menit Mas 5 rawat? sampai 10 menit Itu rawat jalan. rawat jalan, Kalau rawat rawat inap inap maksimal 15 menit. maksimal 15 Maksimal. menit. Oke. Nah, ini ada satu lagi nih Mas pertanyaan. Iya. Mas Sofyan, untuk pasien-pasien yang misalnya sibuk nih, Ya. tidak bisa antri lama-lama. Nah, ini solusinya gimana dari teman-teman rekam medis? Kalau di rekam medis dengan pasien seperti itu ada bisa melalui MJKN. MJKN jadi kita download di Play Store, nanti kita tinggal milih vaskes tujuan, daftar, nomor antriannya juga dari MJKN itu. Terus ada lagi Gili Suci ini masih mengembangkan inovasi ya. Mm-mm. Itu rencananya ada yang namanya si pentol. Si pentol. Ya, Apa itu pendaftaran si pentol? online Gili Suci. Gili suci. Iya. Oke, jadi bukan pentol makanan ya, Mas? Bukan, Nah, bukan. Ini bukan. nanti aplikasi pendaftaran Heeh, bisa diakses di luar rumah sakit atau ketika di rumah heeh. mau kita terburu-buru, jadi daftarnya bisa lewat si pentol. Online. Iya, Jadi memang apa namanya, basicnya adalah pendaftaran online gitu online ya. ya. Kalau yang MJKN tadi dari namanya aja MJKN pasti untuk pasien-pasien yang Menggunakan menggunakan BPJS ya. BPJS. Nah, kalau si pentol ini peruntukannya untuk siapa nih, Mas? Ini bisa kalangan umum, cuma untuk saat ini kan masih penggodokan itu Masih belum materi. matang berarti Ya, ya, belum masih mateng lah. digodok finalisasi Iya, teman-teman. jadi Nah, ditunggu aja lah. Nanti mungkin ada launchingnya sendiri. gitu. Ini mungkin untuk pasien yang apa namanya umum ya. Kalau Umum BPJS pakai BKN, MJKN, kalau kalau pasien umum umum bisa nanti pakai gunaannya si pentol si itu. pentol. Oke, kita tunggu inovasi baru dari teman-teman rekam medis dan teman-teman IT tentunya di RSD Gili Suci ya Iya, pemirsa. Oke, baik. Jadi dari kita berdua sharing ngobrol tadi, kesimpulannya adalah syarat untuk pendaftaran pasien di RSD Gili Suci sangat mudah sekali, yaitu hanya membawa KK dan KTP. iya, Ya, pokoknya KK atau yang nick, KTP. pokok bawa nick lah, Pokoknya ada nicknya. nicknya bisa. Misalnya BPJS kartunya hilang, apa kartunya ketinggalan, nggak masalah, bisa diatasi sama teman-teman di rekam Iya, medis. Oke, dan pendaftarannya juga cepet sekali pemirsa. belum. Di pendaftaran rawat jalan itu maksimal 5 sampai 10 menit Iya, ya. Untuk di rawat inapnya nah, juga cepet, maksimal 15 menit. Oke, secara garis besar untuk alurnya pasien datang, kemudian mengambil nomor nomor antrian. antrian, kemudian menunggu untuk dipanggil di loket pendaftaran, daftar, didaftar di data namanya siapa, nama ibunya siapa, nicknya Nomor berapa, HP ya, nomor HP dan lain sebagainya. terus Sudah pasiennya langsung diarahkan ke ke poli poli, tujuan. baru yang sisa-sisanya akan diolah sama teman-teman di rekam medis. Oke, kemudian di Gili Suci juga akan ada inovasi baru untuk teman-teman yang sibuk, yang nggak mau ngantri lama-lama, capek dan lain sebagainya. Akan ada inovasi baru namanya si pentol, bukan bakso ya, tapi si Si pentol. pentol. Nah, ini kita Pendaftaran online Gili di Suci Suci. pendaftaran online. Oke, kita nantikan aja inovasi dari teman-teman di rekam medis dan teman-teman IT. Ya. Dengan demikian perbincangan kita pada hari ini semoga membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan sampai bertemu di kesempatan yang lainnya dengan informasi-informasi yang lebih menarik, lebih inspiratif untuk Anda dan keluarga tentunya. Saya Novita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Gili Suci, sehat, bahagia.